baru tahun ajaran baru ya? Berarti belum ada yang kenal sama ibu kan? Belum. Coba perkenalkan sama ibu, Nanda Kambilasari, bisa dipanggil Ibu Nanda. Nah, jadi ibu di sini menggantikan guru yang seharusnya ngajar sekarang. Materinya yaitu tentang menerapkan kebiasaan dasar dalam kelas. Sebelum kita masuk materi, ibu absen dulu ya. Masuk materi ya, itu menerapkan konsep metode dalam kelas. Nah, siapa yang tahu apa itu metode, apa itu kelas? Sebelum kita masuk ke materi Metode itu metode. ya, metode apa? Metode penunjuk. Ada yang tahu pelajaran apa ini sebetulnya? Itu sesuatu yang ada di dalam kelas, Bu. Kalau kelas? Kelas Suatu dalam metode. kelas tuh pengen makeup, Bu. Maksudnya gimana nih? Kayak gimana nih? Orang tuanya si meter. Orang tuanya si meter. Kalau jadi menjelaskan dikit dulu. Kalau kelas itu rancangan yang mengidentifikasi tentang variabel dan metode pada seluruh objek. Tapi kalau misalnya metode itu suatu operasi berupa fungsi yang dapat dikerjakan oleh satu objek. Selanjutnya, nah sebelum ini kita tujuan pembelajaran itu ada dua ya. Yang pertama pengetahuan itu ada berupa produk. Nah di sini kalian tuh nanti dapat bisa menjelaskan pengertian metode dalam kelas. Kalau untuk yang produk yang kedua, nanti anda dapat mengidentifikasi jenis-jenis metode dalam kelas. Kalau untuk prosesnya itu, nanti anda bisa merumuskan langkah-langkah gimana cara membuat metode dalam kelas itu gimana nih. Nanti kalau di bagian keterampilannya, nanti praktikum. Kita setelah ini pertemuan berikutnya kita akan ada melakukan praktikum. Nah, ini aplikasi Netbin, tahu kan? Pakai aplikasi Netbin itu? Yang kacang itu. Nah, apa? Anetin. Bahasanya bahasa apa? Java. Apa? Java. Nah, pertama itu pengertian metode dalam. Nah, jadi kalau metode ini itu kan objek dalam suatu kelas. Nanti intinya nanti kita akan membuat pertama itu kelas. Nah, di dalam bagian kelas itu nanti kita akan mengisi ada beberapa objek, nanti ada atribut, ada properti, ada lain sebagainya. Nah, berarti ini merupakan bagian utama dari kelas. Sebelum kita masuk ke bagian atribut atau yang lainnya, kita harus membuat metodenya dulu untuk membuat pemrograman dalam kelas. Nah, selanjutnya itu karakteristik metode. Untuk poin pertama dapat mengembalikan suatu nilai yang tidak sama sekali. Nah, ketika kita membuat kelas yang terdiri dari metode itu kan banyak macamnya. Berarti ada metode itu yang dapat mengembalikan nilai. Kalau mengembalikan nilai, return value bukan? Ya. Iya. Kenapa? Bahasa Inggrisnya Nah, terus yang kedua dapat diterima beberapa parameter. Parameter ini tipenya nanti isinya itu berupa atribut atau properti yang ada dalam metodenya. Terus yang ketiga, setelah metode selesai dieksekusi, dia akan kembali pada metode yang memanggilnya. Berarti dari isi atribut tadi, kalau kita dieksekusikan kembali, maka akan kembali kepada metode pada kelas yang kita buat tadi. Nah, jadi pembuatan metode ini kita dapat memecah masalah dari masalah yang kompleks menjadi masalah yang lebih kecil. Nah, sehingga nanti kita dapat membuat suatu pemrograman kelas yang bersifat besar atau tinggi. Perbedaan kelas dengan objek. Nah, kalau objek tadi itu kan seperti yang sudah dijelaskan pada kelas sebelumnya, kalau objek itu sebuah variabel dan metode yang saling berhubungan. Jadi itu adalah konteks penting dalam kita membuat kelas nantinya. Berarti nanti ada bagian yang dua yaitu variabel intens dan metode intens. Nah, ini bagian dari penjelasan dari kelas sedikit. Apa yang sebenarnya tahu apa itu OOP? Objek oriented programming. Bahasa Indonesia-nya apa? Nanti kalau bahasa Indonesia kita PBO, OOP lagi. Iya, sama ya. Nah, kalau kelas itu kan seperti dasar dari pemrograman seperti dijelaskan tadi, itu adalah bagian paling atas sebelum masuk ke bagian metode dan properti atribut dan lain sebagainya.
Nah, kalau ini kan berarti itu tipe data yang didistribusikan oleh kelas, sedangkan kalau metode itu operasi dari field tadi. Selanjutnya, nah, contoh perbedaan kelas dengan objek. Nah, ini kan sebuah apa ya, deskripsi gimana kan? Nanti kalau kita salin ke dalam sebuah tabel, maka jadi seperti ini. Nah, kelas var dan objeknya. Berarti di sini kalau variabel instance itu isi dari variabel itu banyak gitu. Misalnya nomor plat, dia tadi berapa dalam deskripsi sini ada 2 ya, mobil A dan mobil B. Nah, nomor plat pasti setiap mobil A dan B itu beda-beda kan? Nah, berarti variabel instance itu variabel itu macam-macam gitu. Berarti isinya itu dapat berbeda-beda, walaupun dia tetap memakai objek yang sama, tapi pasti isinya beda. Nah, misalnya warna, nanti warna mobil semuanya sama kan? Pasti beda. Tapi kalau metode intense itu setiap isi yang pasti sama dengan isi dari objeknya tadi. Misalnya contoh, belok. Kalau mobil pasti udah ada beloknya kan? Rem, misalnya. Apa lagi? Contoh lainnya. Gas. Nah, apa lagi? Bensin. Roda. Jadi itu kalau metode intense dia sebenarnya sama. Instansiasi kelas. Kalau implementasi dari instansiasi kelas ini, metode itu dapat dibagi antara objek dengan kelas yang sama. Berarti kalau objek itu ada satu set itu, berarti tak sama antara objek dengan variabelnya. Nah, misalnya kalau untuk instansiasi kelas itu dapat menggunakan operator new untuk awal sebuah kelas. Nah, ini contohnya, misalnya ingin membuat kelas string, nanti kita dapat menggunakan codingan seperti dasarnya itu. String, siapa yang tahu apa itu string? Mulai dari beberapa karakter. Variabel kelas dan variabel yang bagian dari variabel tadi. Variabel berarti apa maksudnya? Static itu apa? Tetap ya. Static itu dia hanya bisa dipanggil di metode itu sendiri, tidak bisa dipanggil metode lain. Berarti antara variabel dan nilainya sama atau berbeda? Kalau static sama atau beda? Sama. Sama ya, kalau static itu sama. Nah, kita masuk materi yang kedua, yaitu tentang pembuatan kelas. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau membuat kelas itu kan bagian utama dalam sebuah pemrograman implementasi objek. Nah, jadi kalau sebelum untuk menentukan itu tuh apa sih yang harus kita main dulu gitu. Jadi kalau untuk menentukan itu, kita tuh harus pertama tuh harus tahu dulu apa yang nama atau apa dulu yang kita buat. Setelah itu, kalau udah selesai namanya, nanti baru isi dari kelasnya itu tadi. Setelah isinya itu, nanti baru berupa metodenya apa nanti, atributnya apa, propertinya apa, objeknya apa, gitu. Datanya apa. Jadi yang penting bagian atasnya dulu. Judulnya itu apa, isinya itu apa. Jangan nanti judulnya cuma ada, isinya udah ada nanti bagian atasnya juga susah. Jangan langsung melompat ke bawah. Wah. Tentang pembuatan kelas. Ini salah satu contoh pembuatan kelas yang objek. Jadi ada pembebasan atributnya, konstruktornya, dan metodenya. Nah, modifier itu adalah sebuah akses modifier yang dapat dikombinasi dengan modifier yang lain. Maksudnya, pada bagian ini, misalnya kita akan
bagian dari kelas. Cara Pak menuliskan. Nah, ini seperti contoh pembuatan kelas record ini untuk bagian pembuka di atasnya ya, belum masuk isi, masih di bagian atasnya. Nah, berarti di sini ada keterangannya kalau publik itu adalah kelas yang dapat diakses di luar package-nya. Kalau misalnya kelas itu keyword yang digunakan untuk pembuatan kelas dalam Java. Kalau sudah record itu identifier yang biasa kelas, berarti nama kelasnya tadi apa yang kita buat. Jadi setelah kelas ada atribut. Nah, kalau deklarasi atribut dapat ditulis, nah, modifier P namanya apa, habis itu ada default value. Nanti kalau codingan lainnya ada di slide terakhir, ada contoh masuk satu nanti yang akan kita praktekkan juga di praktikum. Nah, langkah selanjutnya setelah kelas tadi atribut ya, nanti kita akan menggunakan atribut yang akan diisikan pada kelas. Nah, kalau ini informasinya itu apa gitu? Apa yang harus kita urutkan di dalam atributnya itu? Ada yang tahu? Jadi kalau yang namanya atribut itu kita isi di dalam itu tipe data apa yang harus kita gunakan, kayak data string, integer, double atau apa gitu kan? Nah, contohnya, nggak mungkin dong misalnya kalian buat kelas itu siswa, misalnya kalau untuk nama itu string atau integer? String. Nggak mungkin dong integer kan? Kalau untuk nilai? Integer. Bisa string. Apa coba yang mana sih Nanti string? integer. String bisa ketik angka, Bu. Ya. Tapi kan Iya, tapi kalau aku tentunya di mana? Kalau integer nanti ada batasan, Bu. Ada batasan, Bu. Ada Nah. namanya flow. Kalau nilai itu Integer biasanya di ada mana? batasan. Misalnya kalau kita buat kelas, misalnya nilai. Misalnya nilai itu batasnya berapa? Rentang nilai itu berapa? Kalau di sekolah di mana? 100 kan? Berarti ada batasannya. Berarti kan integer kan? Nah, nggak bisa kita mulai string. Jadi kalau memang nggak ada batasan tentang nilainya, tak dulu. Sekolah lamanya sampai 4 miliar gitu ya. Jadi Itu kenapa kita pakai string supaya ketika pasien yang panggil nanti string di awal dan kita tuh bisa passing langsung ke situ untuk menampilkan. berarti udah pro Anda ya? Belum, Bu, itu masih lagar, Bu. Tapi kenapa sudah banyak membaca sebelumnya nih kayaknya? Ya, Bu. Nonton itu, Bu, nonton di Instagram kali. Mana pula ada Instagram gitu? Ada. Kasih tahu saya aja ya kalau ya memang ada di Instagram. Iya, Bu. Nah, jadi kayak gini contohnya, misalnya informasi yang diisikan pada kelas judul record yang sudah kita buat sebelumnya tadi, nama, alamat, umur, dan nilai. Double, apa itu? Bisa data double toh? Long float. Double tuh long float. Kalau float? Float aja, kalau double ada longnya. Ya, kenapa? Itu kan perbedaan kata. Maksudnya apa? Itu namanya interval double itu lebih panjang tadi. Ya, range-nya lebih. Nah, range. Dari interval 0 sampai bla 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 bla. Lanjut ke text variable. Nanti kalau misalnya kita udah menentukan atau mendeskripsikan atributnya, pas selanjutnya itu kita akan bertanya pada kode. Misalnya kalau atributnya itu berupa ada kemungkinan dalam setiap objek, berarti kita akan mendeklarasikannya sebagai intent variable tadi. Defaultnya. Nah ini defaultnya. Nah, privat. Kalau privat itu apa? Bahasa Indonesianya apa? Pribadi. Privasi. Kalau privasi berarti Baik. Berarti privasi itu tidak bisa dilihat di kelas lain. apa beda sama public? Kalau Pribadi public itu orang itu bersifat variabel global. Kalau itu lokal member namanya. Kalau yang public itu bisa diakses di kelas-kelas lain. Nah, berarti kalau misalnya privat itu kan nggak ada objek lain yang dapat mengakses. Yes. Iya, yang bisa mengaksesnya itu cuma return value dari public static.
public. Dan juga dibaca oleh teman Anda yaitu ada berupa kelas variabel dan static variabel. Saya pengen baca yang siapa nama tadi namanya? Pada materi sebelumnya kan kita intens variabel. Berarti kini di sini kita selanjutnya itu mendeklarasikan kelas variabel pada satu kelas yang telah kita buat tadi yang sudah di kan. Nah, nilainya itu pada semua itu sama karena apa tadi statik ya, statik pasti sama nilai kan. Nah terus habis itu misalnya kita ingin membuat sebuah jumlah dari siswa misalnya, berarti kita dapat membuat variabelnya itu kalau nilai apa? Misalnya kita misalkan kalau berupa variabel nilai gitu. Student kau misalnya, contoh lain apa misalnya kalau yang berupa nilai, jumlah nilai gitu. Variabel jumlah nilai itu. Oh, Ya jumlah nilai. jumlah nilai nilai sama aja dengan kau. sama dengan Berarti kalau ini kita buat yang variabelnya student count ini berarti dia akan nanti menampung berupa data-data atau nilai yang telah kita isikan dalam sebuah input tadi. Ini contoh penulisan statik ya. Berarti di sini kita telah membuat atributnya berupa integer tipe data int student count dengan kelasnya tadi yaitu student count sesuai dengan kelas awal yang telah kita buat pada slide sebelumnya tadi. Nah, kan ada dalam kalau misalnya kita buat codingan itu kan ada misalnya keyword static. Nah, berarti itu tuh kan menjelaskan bahwa kalau misalnya yang nilai yang kita buat itu tetap gitu kan, nggak akan berubah. Kalau misalnya pada codingan itu, nah ini kalau yang privat tadi berarti yang akan mengakses ini siapa aja nih dari codingan privat tadi? Itu yang nampak tulisannya. Kenapa? Itu public class Nah, yang bisa akses itu. privat string, privat string nama, alamat, integer umur, age, umur, double yang bagian nilai ini. Kalau yang privat static in student call itu berarti tadi atribut nilai yang telah kita buat pada sebelumnya tadi kan, setelah bagian yang datanya tadi. Yang ketiga yaitu tentang jenis-jenis metode. Siapa yang udah pernah dengar atau tahu lah salah satu jenis metode itu apa? Dia ada 3. Tahu? Enggak, Bu. Yang pertama ada konstruktor. Berarti konstruktor ini tibanya awalan dari kita membuat suatu metode, ya? Ya. Apa tanda-tandanya dari ciri-cirinya apa kalau kita pakai metode konstruktor tuh? Ciri-cirinya ditempatkan di awal, Bu. Kalau di akhir namanya instructor. Ya, oke, jalan. Terus apa istilahnya? Codingannya apa gitu? Ya, Saya kayak kelas satu bikin function. Oh itunya. Kalau untuk instructor di Java itu kita pakai kemakes, Bu. kalau di situ kan jelas tuh, kalau yang tandanya itu new, ada new-nya, ada codingan new-nya nanti kita dapatnya pada. Kalau ini ada properti dari konstruktor dari sini tadi. Kalau misalnya konstruktor itu kadang-kadang langsung apa? Karena dia
string, nama, jenis kelamin. Parameter itu siapa yang tahu parameter? Parameter itu ya parameter Bu. Ya kalau di sini kan parameter kira-kira Nilai yang dikirimkan. Nah, nilai yang dikirimkan. Jadi misalnya nanti nama pada siswa misalnya. Jenis kelamin laki-laki. Nanti pas di pemanggilannya atau datanya itu nama dan jenis kelamin. Nah, kalau ini class name-nya. Kadang kan kalau kita dalam PBL itu kalau misalnya kita buat kelas pasti ada class name-nya kan? Ada berupa yang kelas biasa atau ada yang main kelas. Jadi kita buat komputer itu dari manusia. Berarti misalnya di sini seperti yang konstruktor itu tadi ciri yang memakai new. Berarti ada kan new manusia misalnya uji. Nah, berarti kalau kita eksekusi nanti apa hasil outputnya? Karena kita memasukkan namanya. Kalau misalnya kita nggak buat namanya bisa nggak? Ya nggak bisa kan? Soalnya kan kita nggak tahu apa yang di eksekusi itu apa, gitu. Karena nggak ada pemanggilan. Lanjut yang kedua. Jenis metode yang kedua itu adalah aksesor. Kalau bedanya sama konstruktor tadi, kalau konstruktor tadi kan tidak memiliki return value. Pengamalannya berupa new. Kalau ini ada return value-nya kan? Berarti kalau skema itu ditandai dengan awalan get. Nah, ini contohnya. Nanti kita akan coba ini pada praktikum ya. Lanjut yaitu mutator. Mutator itu kalau yang tadi kan dia tetap memiliki nilai kali atau enggak? Enggak kan? Nah, awal ditandai dengan this. Pada bagian itu this. Lanjut ke akses modifier. Akses modifier ini juga dengan identifikasi variabel. Sama itu. Nah, dia ada 3. Yang pertama itu public. Kalau public tadi yang hanya dapat diakses oleh seluruh anggota publik lain. Kalau misalnya protected, gimana kalau protected? Kalau protected itu berarti dia hanya dapat diakses oleh anggota kelas ataupun sub-kelasnya aja, selingkupnya aja. Kalau misalnya privat lebih kecil lagi, cuman kelasnya aja yang bisa, sedangkan sub-kelasnya itu nggak bisa. Itu bedanya yang ketiganya ya. Nah, ini contoh pembukaan. Nanti kita akan cobakan. Nah, ini misalnya pembuatan metode dalam kelas dalam PBO. Nah, misalnya cetak kolom. Jadi kita bisa membuat data tentang penduduk kota. Berarti jika semua metode dalam suatu kelas itu dapat akses datanya secara langsung tanpa melalui referensi, berarti pemanggilan metode ini dapat diikuti oleh operator titik. Yang mana maksudnya? Yaitu sistem .out.println. Berarti kita akan menyertakan yaitu tentang nama metode yang akan kita eksekusi nanti. Nah, ini misalnya kalau untuk pemanggilan metodenya itu ada objek berapa, nama metodenya apa, jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Terakhir tambahan codingannya, tadi kan yang contoh yang sebelumnya itu kita kasih contoh. Ini nanti akan kita tes untuk latihan. Nah, misalnya ini, misalnya kita buat kelasnya kotak, isi datanya ada double panjang lebar tinggi. Berarti di sini untuk mendefinisikan metode flagnya dalam pembalikan nilai, seperti bisa kita akan dapat membuat main kelasnya itu demo metode dengan instansi